Ya, selamat sore Bu. Hai. Sekarang tentang apa nih Bu bagusnya? Tentang apa ya? Kayaknya kita angkat topik lama kali ya. Itu dulu topik lama yang terabaikan dan mudah-mudahan mulai Banyak orang lagi. butuh tapi ya nggak jelas gitu ya, masih itu ya. Ya, Nah, tentang apa tuh Bu bagusnya? SKUP Migas. SKUP Migas. Ini keren ini. Ini oke, sebenarnya kita mulai, Bu, udah ya. lama nih. Sekarang banyak perusahaan bermunculan terutama di awal-awal tahun nih Bu ya. Mm-mm. Kalau SKUP Migas itu apa sebetulnya? Terus kemudian kenapa kok butuh SKUP Migas bagi perusahaan yang akan ikut tender atau ikut apa gitu ya? Nah, boleh nggak Bu kasih sedikit pencerahan tentang SKUP Migas? SKUP Migas itu sebenarnya, let's say kalau orang baru, orang mungkin belum banyak orang yang tahu, karena menurut orang SKUP itu adalah hal yang baru. Tapi sebenarnya SKUP itu bukan hal baru. SKUP itu adalah sertifikat yang sudah lama sekali, namun tidak banyak orang interesting untuk mendapatkan SKUP ini. Kenapa seperti itu? Karena SKUP itu untuk perusahaan yang levelnya sangat tinggi. Itu pada beberapa waktu yang lalu. Pada waktu itu booming dan semua perusahaan itu akan mengajukan namanya SKT Migas. SKT Migas itu semua perusahaan boleh dan wajib memiliki SKT Migas. Terutama perusahaan yang akan mengambil pekerjaan di migas. Perusahaan apapun itu. Nah, karena SKT Migas ini SKUP. masih di SKT Migas. SKT Migas ini beberapa tahun belakangan ini itu dihapuskan. Nah, dari situ barulah muncul SKUP Migas ini. Oh, berarti ganti nama SKT Migas jadi SKUP Migas ya saat ini. Nah, semua orang berpikiran seperti itu, tapi sebenarnya bukan seperti itu. Karena yang dikenal orang adalah SKT Migas. Dan ketika SKT Migas itu dihapus, namun muncullah kata-kata baru yaitu SKUP Migas ini. Jadi orang beranggapan bahwa SKUP Migas ini adalah pengganti dari SKT Migas. Itu yang dipikirkan oleh banyak perusahaan atau banyak orang. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. SKUP Migas sendiri sudah ada dari sejak zaman SKT Migas itu ada. Nah, ketika SKT Migas dihapus, maka orang beralihlah ke SKUP Migas itu. Seakan-akan dia sama Bu, ya? Seakan-akan sebagai penggantinya. Ya, sebenarnya SKUP Migas ini levelnya lebih tinggi daripada SKT Migas. Nah, pada waktu itu ketika SKT Migas masih ada, ketika mau ngurus SKUP Migas, jadi harus memiliki SKT Migas dulu. Untuk menaikkan grade perusahaan, maka mereka harus dilanjutkan ke SKUP Migas itu. Nah, ketika itu sudah tidak ada, maka orang-orang berbondong-bondong untuk memiliki SKUP Migas itu karena mereka berpikir bahwa itu penggantinya. Nah, sebenarnya SKUP Migas ini adalah bukan pengganti dari SKT Migas, melainkan dokumen yang levelnya lebih tinggi. Nah, seperti itu. Nah, SKUP Migas sendiri itu bukan semua perusahaan bisa memiliki SKUP Migas seperti SKT Migas. Nah, dia itu harus perusahaan yang memiliki level-level tertentu. Nah, kalau SKT Migas itu dia global, semua perusahaan sama. Endingnya seperti itu untuk keperluan migas, that's it. Nah, ketika SKUP Migas muncul ini, SKUP muncul ini langsung masuk kriteria tertentu. Satu, nanti ada level bintang 1, ada bintang 2, ada bintang 3. Kenapa bisa dibagi seperti itu? Itu tergantung kemampuan perusahaan itu sendiri. Oh, berarti ada klasifikasi. Betul. Dari SKUP itu sendiri ya? Iya. Oh, gitu. Gitu. Jadi kalau SKUP itu artinya apa? Sertifikat kemampuan usaha penunjang migas. Oh iya benar, kata kemampuan. Betul, jadi harus mampu, kita harus ya. tahu. Nah, seberapa mampukah perusahaan itu dilihat dari skor yang mereka minta, yang mereka dapat. Atau bintang berapa, bintang 1 atau 2 atau 3.
Di situ kita bisa lihat level perusahaan itu. Kalau perusahaan besar pastinya akan dapat bintang 3. Kalau perusahaan pemula yang hanya akan baru masuk ke migas atau baru mau ikut tender, pastinya akan mendapat bintang 1 saja dulu. Karena itu berdasarkan kemampuan usaha tersebut. Dilihat dari apanya? 1, dinyatakan mampu atau perusahaan memiliki grade besar atau skor yang tinggi. 1, dia memiliki tenaga ahli yang cukup. Tenaga ahli di sini yang dibilang adalah tenaga ahli yang memiliki kompetensi atau sertifikasi. Jadi bukan orangnya banyak, melainkan kompetensinya mana dan sertifikatnya harus dibuktikan dengan sertifikasi kompetensi itu. Itu 1. Yang kedua, bukti kepemilikan peralatan. Kepemilikan ya, bukan sewa. Nah, kepemilikan itu apa? Jadi menunjukkan bahwa ini adalah perusahaan ini memiliki alat ini dengan menunjukkan bukti pembelian. Jadi bukan hanya sewa. Nah, di situ pasti akan dilihat akan dari hasil untuk skornya berapa. Nah, setelah itu adalah yang gak kalah penting adalah pengalaman. Ini sangat penting. Kenapa? Karena kalau perusahaan pemula pasti endingnya akan dan beliau belum memiliki pengalaman, pasti akan cuma dapat bintang 1. Tapi kalau mereka perusahaan lama atau sudah punya pengalaman banyak, peralatannya banyak, pastinya tenaga ahlinya banyak, pasti akan masuk kualifikasi tinggi. Seperti itu SKUP Migas itu sebenarnya. Oke, menarik nih Bu. Dari penjelasan Ibu tadi ada muncul pertanyaan dengan kata siapa nih Bu. Nah, siapa yang diwajibkan memiliki SKUP Migas dan siapa juga yang menentukan ada grade atau bintang itu tadi. Jadi ada itu. Jadi ada 2 siapa nih? Siapa yang diwajibkan sama kedua siapa sih sebetulnya yang membuat ukuran. Jadi ada grade-nya. Gitu. Kalau siapa yang harus memiliki SKUP tersebut? Sebenarnya let's say, sebenarnya simpelnya gini, siapa yang mengharuskan orang punya PT? Kan orang itu sendiri ketika dia mau memiliki badan usaha, dia memiliki kemauan sendiri. Sama SKUP Migas juga, siapa yang diharuskan memiliki SKUP Migas adalah beberapa perusahaan yang akan mengambil pekerjaan atau mungkin ikut tender, ikut lelang untuk di migas. Itu harus wajib punya. Karena kita tidak bisa bilang kalau perusahaan itu perusahaan migas atau akan bisa masuk ke migas ketika dia tidak punya dokumen migas. Dokumen migas paling simpel adalah SKUP Migas. Itu pasti. Yang kedua, siapa yang bisa membuat skor mau level berapa? Yang menentukan. Itu pastinya dari Dirjen Migas sendiri. Itu nanti endingnya dari sana. Tapi siapa yang menentukan? Pastinya ada beberapa asesor dari Dirjen Migas. Ya kita nggak tahu di dalam itu memiliki harus lewat berapa level, seperti apa. Pasti mereka akan ada siapa yang memiliki kemampuan ini untuk memberikan penilaian. Harus ngecek dokumen sesuai persyaratan-persyaratan yang diminta, pastinya itu. Nah, yang menentukan lolos atau enggak pastinya ada di asesor. Nah, ketika permohonan ditolak, artinya asesor lah yang menolak dokumen itu. Artinya tidak sesuai. Jadi artinya tergantung dari perusahaan itu sendiri, dia bisa naik grade atau tidak dari kemampuan dan pengalaman itu ya. Jadi sebenarnya penting ya. Ya, berarti kan sesuai dengan perusahaan itu sendiri, tapi yang menentukan siapa? Ya pasti kan nggak bisa. Saya perusahaan besar, saya mau ini seperti ini. Sepertinya saya bisa. Itu menurut perusahaan. Tapi dibilang mampu atau enggak kan berdasar beberapa evaluasi dari evaluator, dari dokumen yang diminta. Kita nggak bisa. Perusahaan saya perusahaan migas, tapi nggak punya dokumen ya percuma. Dia tidak akan dapat, dan endingnya apa? Endingnya akan ditolak. Penolakan itu pasti ketika dia tidak bisa memenuhi semua persyaratan yang diminta. Karena kita kan sekarang by data, kita nggak bisa ngomong saya perusahaan migas, saya tender di sana, saya memiliki ini, nggak bisa. Semua harus dibuktikan dengan data. Karena yang bisa kita cek pertama adalah data. Terlepas setelah itu nanti pasti akan ada kemungkinan besar sih akan ada inspek lapangan seperti itu. Nah, dan semuanya ini mengacu pada Permen nomor 14 tahun 2018. Oh gitu ya. Iya. Terus next nih Bu, pertanyaan kemudian adalah
kapan dibutuhkannya. Atau misalkan ini saya punya perusahaan nih Bu ya, saya buat perusahaan, saya mau bermain di bidang migas. Bidang perusahaan saya migas dan saya mau ikut lelang migas pastinya ya kan. Nah, apakah membuat SKUP migas itu saat mau mengikuti tender saja atau lebih baik dipersiapkan sejak awal kita buat perusahaan dengan bidang misalkan bidang usahanya adalah migas. Jadi dari awal saat mau itu aja, kadang-kadang kan orang biasanya mikir-mikir efisiensi lah, nggak taunya begitu dia saat mau ini seperti saya misalkan ya, saya pikir-pikir kalau saya bikin sekarang kan biar berbiaya nih ya. Betul. Nah, ikut tendernya kita sekitar 4 bulan. Nah, kadang-kala kalau kita bikinnya nanti aja lah, berpikirnya nanti aja lah jadi efisien gitu ya. Kenapa kalau sekarang jangan dulu sayang atau gimana? Itu kira-kira menurut Ibu gimana? Kapan kita buat SKUP lebih bagus di awal pas kita buat perusahaan itu atau saat mau mengikuti tender saja? Sebenarnya ketika orang mau mendirikan perusahaan, apalagi perusahaan di migas, sebenarnya kita tidak kita tidak bilang bahwa dia adalah perusahaan pemula. Karena tidak mungkin seorang pemula dia akan terjun ke migas, itu nggak mungkin. Ya, kemungkinan besar beliau ini adalah mungkin anak perusahaan dari perusahaan migas, kemungkinan seperti itu, atau mungkin orang yang sudah berkompeten di sana dan melihat peluang-peluang bagus, itu pastinya seperti itu. Karena ketika orang buat akte pertama yang diminta adalah KBLI. KBLI apa yang dicantumkan? Ketika beliau decide untuk saya mau masuk ke migas, artinya sudah ada planning dan rencana-rencana dan juga melihat banyak prospek di sana. Itu pasti. Nah, kita juga perusahaan juga jangan terlena dengan ya sudah saya hanya punya legalitas perusahaan untuk ikut tender di migas, itu kan hal yang nggak mungkin. Kalau memang beliau sudah punya side plan untuk bergerak di bidang migas, artinya akan mengambil tender dan pekerjaan di migas, otomatis beliau harus punya dokumen migas, itu pasti. Nah, paling nanti yang akan didapat adalah pastinya bintang 1 dulu, karena sebagai pemula pastinya bintang 1. Kenapa? Karena itu akan mendapatkan pengalaman nanti yang bisa dipakai untuk next naik ke bintang 2 atau bintang 3. Ya. Betul. Dan perusahaan juga jangan bilang cost-nya bagaimana. Tidak perlu khawatir karena SKUP migas ini berlaku untuk saat ini ya, selamanya. Jadi, iya sekali bikin, harusnya seperti itu. Tapi kita nggak tahu ya, karena pemerintah ini kebijakan kan bisa berubah kapan saja. Kalau saya bilang sekarang, untuk saat ini masih berlaku selamanya, saya nggak tahu tahun depan bagaimana, tahun berikutnya apakah ada kebijakan baru, kita nggak pernah tahu seperti itu. Makanya sekarang adalah peluang yang baik, sangat bagus untuk perusahaan. Segera proses, harus langsung buat ancang-ancang. Jadi karena nggak perlu nunggu belum mau tender baru buat gitu. Iya betul, karena kalau nanti kita tunggu tender siap terus mau buat, pasti nanti akan satu telat. Karena kita juga bisa maksudnya let's say saya bilang 2 minggu atau 3 minggu selesai, tapi kita kan nggak tahu lagi baca dokumennya bagaimana. Saya kan let's say by data selesai kirim persyaratan data, saya bilang 2 minggu atau 3 minggu, tapi saya kan nggak tahu dokumen atau data perusahaan itu seperti apa. Ternyata setelah saya terima, kemungkinan besar banyak yang belum ada. Itu nanti akan wasting time banget. Ketika tender sudah berjalan, ya kita nggak bisa bantu. Atau perusahaan sendiri ya pasti akan loss, karena pada harusnya sudah punya, nggak punya, yang nunggunya kita juga nggak tahu sampai kapan, karena kelengkapan data itu yang tahu perusahaan sendiri. Seperti itu. Oke, kemudian tadi Ibu bilang soal seminggu, 2 minggu. Ini sebenarnya berapa lama sih buat itu prosesnya? Sebenarnya kalau untuk proses yang sendiri normal atau tidak normal, ada nggak yang normal dan tidak normal? Misalkan spesial gitu, dipercepat atau kilat atau yang biasa, ada kelasnya gitu, seperti ada orang yang normal. Sebenarnya tentatif juga, mau dibilang normal atau tidak normal itu pasti di segala penjuru itu pasti ada saja, mau normal atau mau nggak normal itu pasti ada. Cuman kembali lagi, let's say saya mau bilang normal hanya 2 minggu 3 minggu, tapi kembali lagi kalau datanya nggak lengkap bisa apa? Atau saya bilang saya minta percepat deh 1 minggu jadi, kembali lagi dokumen tidak bisa melengkapi. Jadi intinya sebaiknya buat
SKUP migas itu pada saat perusahaan berdiri ya Bu ya. Harusnya Jangan seperti sampai begitu waktu mau tender baru buat, karena apa? Kita nggak tahu waktunya atau datanya kita lengkap atau tidak, diterima atau tidak. Karena ini ada juri, seperti juri, ada yang ada garisnya di atasnya yang menentukan ini bisa, ini layak, ini tidak. Nah, kalau begitu kan bahaya ya kalau bikin SKUP mendekati hari H tender. Bisa jadi nggak ikut tender ya. Jadi Bisa saran jadi. Ibu sebelum atau saat berdiri perusahaan itu lebih baik dibuat. Ya lebih baik prepare seperti itu, tapi anyway kan sebelum mau dibuat atau enggaknya kan lebih baik itu bisa konsultasi dulu ke ke konsultan yang memang sudah menguasai bidang tersebut, karena untuk migas sendiri kan bukan semua perusahaan tahu atau bukan semua konsultan tahu, karena satu, pemerintah ini kebijakannya berubah terus, itu satu. Yang kedua, perusahaan itu tidak bisa bilang saya buat perusahaan ini terus besok dapat pekerjaan, kan nggak seperti itu. Dan ya kan, ya tetap aja kita harus maksudnya konsultasi atau bisa diskusi saja dulu, nanti baiknya bagaimana, kedepannya akan bagaimana. Toh juga konsultasi gratis kok, ya kan nggak kena biaya. Jadi kan perusahaan sendiri juga bisa nge-planning mau seperti apa, atau mungkin bisa budgeting ya itu kan silakan saja. Oke. Gitu. Nah sekarang Bu, kalau misalkan ini saya perusahaan terus saya mau ini gimana caranya saya ini apa persyaratannya, misalkan boleh ada persyaratan atau gimana lah caranya saya bisa mendapatkan SKUP migas itu, misalkan gimana caranya? Sebenarnya untuk persyaratan itu untuk kelengkapan semua. Nah, terus kemudian kemana? Atau misalkan karena kebetulan Ibu di bidangnya ya. Nah, kalau misalkan saya buat sama Ibu, kira-kira apa aja yang harus dipersiapkan? Sebenarnya kalau untuk kelengkapan apa, basically perusahaan sudah tahu. Kalau untuk perusahaan migas mereka pasti hanya company profile, legalitas perusahaan, dan untuk legalitas perusahaan ini kan sebenarnya tidak hanya akte sampai NIB, nggak sesimpel itu. Karena kita juga harus tahu, migas ini kan terbagi menjadi banyak. Maksudnya migas ini itu kualifikasinya itu banyak. Jadi kita harus tahu perusahaan ini bergerak di bidang migas, tapi migasnya itu apa? Migasnya yang mana gitu ya? Nah, migas sendiri kan dibagi menjadi banyak tuh. Ya. Nah, dari dokumen migas yang diminta banyak ini pasti ada lagi persyaratan-persyaratan yang lain yang harus dipenuhi. Jadi bukan hanya legalitas perusahaan dapat SKUP, enggak seperti itu. Yang paling penting adalah poin yang udah saya sebutkan tadi, yaitu beberapa pengalaman, antara lain seperti itu tenaga ahli itu penting, dan selain itu adalah dokumen-dokumen lain. Nah, ada beberapa kualifikasi untuk di migas sendiri ya, karena migas ini adalah harus perusahaan spesial yang hanya bergerak di migas saja. Satu pastinya konstruksi, itu pasti konstruksi itu berarti ada dokumen pendukung lagi seperti SBU, KTA, SKA dan lain-lain. Nah, silahkan cek di video yang lainnya, di situ sudah dijelaskan juga perihal konstruksi. Yang kedua, non konstruksi. Non konstruksi itu apa? Non konstruksi itu ada geologi, geofisika, inspeksi, terus jasa pekerjaan pasca operasi maksudnya pengolahan limbah, atau di sini ada pengolahan limbah pemboran, terus penyewaan angkutan, terus pengoperasian dan pemeliharaan, itu masuk di kualifikasi non konstruksi. Dan kualifikasi non konstruksi ini harus didukung oleh dokumen-dokumen yang lainnya. Seperti kalau pengeboran berarti harus punya apa? Harus punya APMI pastinya. Nah, jangan lupa pasti punya RIK-nya, jangan lupa SLO-nya. Jadi karena SKUP migas itu adalah level paling tinggi. Ya? Iya, makanya nggak bisa kayak hari ini tender, hari ini proses, nggak bisa seperti itu. Nah, yang terakhir adalah juga industri. Industri ini dia masuk barang. Jadi kalau industri ini juga lebih banyak lagi, seperti harus ada UKLUPL-nya, atau AMDAL-nya, atau izin usaha industri. Ini prosesnya akan lama. Izin usaha industri aja harus punya AMDAL. AMDAL aja prosesnya bisa 6 bulan, paling cepat 8 bulan. So, kalau hari ini tender, hari ini ngurus, kita nggak tahu kelengkapan datanya seperti apa. Karena SKUP ini kalau untuk di migas adalah dokumen paling tinggi levelnya. Nah, karena ketika kita punya SKUP,
otomatis akan terdaftar di buku APDN negara. Nah, makanya setelah punya Ada SKUP, registernya? iya pasti ini akan nge-link ke sana. Jadi kemungkinan tidak lolos itu sangat besar. Seperti itu. Dan contohnya ISO itu prosesnya kan bukan simpel juga, bukan cepat juga, karena kita lihat kualifikasi perusahaan apa. Kalau industri otomatis perlu implementasi yang lama. Nah seperti itu. Jadi SKUP ini jangan sampai buat hari ini tender, hari ini buat, karena itu kemungkinan gagal tender itu sangat besar. Prosesnya sebenarnya cepat, tapi untuk melengkapi dokumen pastinya sangat panjang. Mengingat ini adalah dokumen yang dikeluarkan oleh kementerian di bawah Migas sendiri langsung. Jadi ketika ini nanti sudah punya ini, artinya perusahaan memang sudah punya kualifikasi yang sangat bagus. Seperti itu. Oke Bu, terima kasih banyak, menarik banget. Kalau saya bilang ya, saya katakan ya, ini soal SKUP Migas bukan hal sederhana dan mungkin banyak persoalannya yang mungkin detailnya banyak sekali ya. Nah kalau memang itu kira-kira bagusnya langsung bertanya ke Ibu aja ya. Nah ini pertanyaan terakhir Bu. Ibu kan udah pengalaman banget nih soal SKUP Migas. Ya. Nah kalau menurut Ibu, saran Ibu bagaimana bagi perusahaan-perusahaan yang membutuhkan SKUP Migas biar jadi apa misalnya niat buat perusahaan dan niat usahanya itu semakin maju, terus goalnya tercapai, karena SKUP Migas memang benar-benar kompleks dan levelnya pun di segala lini mungkin ya di Indonesia ini dia posisi teratas, ya. posisi gas ya. Nah kalau menurut Ibu bagaimana Bu? Nih kasih saran ke pengusaha-pengusaha yang mungkin memerlukan SKUP Migas atau yang sudah dan ingin naik level. Nah kira-kira menurut Ibu bagaimana? Oke, untuk perusahaan, di sini saya bicara tentang perusahaan yang akan masuk ke dunia migas, permigasan. Apalah dari beberapa bidang usaha yang saya sebutkan tadi. Karena selain bidang usaha yang saya sebutkan tadi atau yang tidak saya sebutkan tadi, beliau tidak berhak memiliki SKUP Migas. Hanya perusahaan yang saya sebutkan itu tadi, yang hanya akan mendapatkan SKUP Migas. Contohnya kayak perusahaan kayak jasa penyedia tenaga kerja atau supplier, itu mereka tidak akan bisa mendapatkan SKUP Migas. Seperti itu. Nah, untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang migas, baik itu mungkin akan bergerak di sana atau mungkin memang punya tujuan mau bergerak di bidang migas, silakan konsultasi ke kita, ke Raja Wali Tunggal Abadi, atau langsung ke saya. Tidak dipungut biaya untuk konsultasinya, karena saya berharap perusahaan Bapak Ibu yang bergerak di bidang migas itu tahu dulu apa-apa aja, bagaimana untuk menyiapkannya, supaya pastinya nanti ketika ada pekerjaan Ibu sudah siap, Bapak sudah siap. Karena sebenarnya SKUP Migas itu kelihatannya simpel, sebenarnya kompleksnya di mana? Untuk persyaratan-persyaratan itu yang belum tentu bisa dipenuhi oleh perusahaan. Apabila perusahaan sendiri sudah konsultasi dari kita atau beberapa waktu sebelum, pastinya kan bisa dipersiapkan seperti itu. Jadi untuk keperluan migas, silahkan langsung ke kantor kita atau langsung hubungin saya, atau ada beberapa tim marketing yang ada di kita, pasti kita akan bantu. Dan semin kalau telepon atau nanya itu harus bayar, harus proses, itu hanya itu untuk prepare saja biar Bapak Ibu nanti tidak akan kesulitan, atau setidaknya tahu maksud dan tujuan SKUP Migas itu apa, harus persiapan apa, kira-kira butuh dokumen apa saja. Setidaknya kita akan sharing-sharing tentang migas. Jadi silahkan saja, welcome kapan aja, silahkan telepon kita. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak Bu, penjelasannya panjang lebar nih. Jadi ada pencerahan sedikit dari yang nggak tahu dia jadi tahu. Dan mungkin rasanya ada Bu kira-kira produk Ibu yang kurang perlu disampaikan atau cukup. Nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas atau kurang paham, lebih baik ke Ibu langsung
Ya, kalau untuk kurang jelas atau kurang paham perihal SKUP migas ataupun mungkin dokumen-dokumen atau legalitas perusahaan, silakan jangan sungkan-sungkan untuk telepon atau ngubungin kita atau mampir ke kantor kita. Nanti ada di Satria Square Blok A nomor 19, silakan kesini, nanti banyak ada tim-tim kita yang akan bantu mungkin ngasih advice atau mungkin terupdate itu pemerintah sekarang itu sistemnya seperti apa, bagaimana, itu silakan saja karena kita welcome biar kita saling tahu karena sebenarnya untuk beberapa peraturan pemerintah itu kan tidak tersampaikan semuanya ke banyak pengusaha, mungkin hanya stuck di kita atau mungkin ada beberapa di instansi saja. So silahkan konsultasi ke kita, ngobrol-ngobrol, tanyakan apa yang bisa kita bantu, nanti kita pasti akan bantu. Jangan takut nanti kena biaya berapa, jangan takut kayak gitu dulu karena kalau telepon itu kita nggak akan ngecas biaya, udah aman, tenang. Karena Indonesia kan sudah mulai bangkit, jadi kita harus mulai bangkit, kita harus saling menopang apa yang bisa kita saling lengkapi. Karena pasti satu perusahaan satu dan perusahaan lain itu pasti akan ada ketergantungan atau mungkin itu saling support satu sama lain. Kalau nggak seperti itu, nanti kita untuk berdiri sendiri-sendiri itu akan sulit. Untuk masa seperti ini kita harus saling support, kita harus saling bergandeng tangan supaya ekonomi Indonesia itu makin kuat lagi, Indonesia itu makin maju. Kan secara sekarang Indonesia kan sudah bagus di mata dunia. Makanya kita sebagai pengusaha harus survive, harus bangkit lagi. Seperti itu, pasti kita bisa. So, sekali lagi, jangan takut. Nanti kalau saya telepon, kena biaya berapa dong? Saya harus proses dong di Raja Wali. Jangan ditakutkan itu dulu. Kita bisa sharing, kita bisa ngobrol, bisa nanya. Seperti itu. Apabila nanti saya yang nggak tahu, saya pun juga akan cari tahu ke instansi-instansi tertentu. Seperti itu pesan dari saya. Oke, terima kasih banyak Bu. Selamat sore nih Bu. Semoga kita semua semakin maju. Amin. Semakin maju. Terima kasih.